keluarga Indonesia, apa kabar? Kembali lagi kita menyapa Anda di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, apa yang terlintas di benak Anda kalau saya mengucapkan istilah orang tua asuh? Mungkin beberapa dari Anda teringat dengan yang namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, di mana ada seseorang yang melakukan atau memenuhi kebutuhan finansial seorang anak yang biasanya tertuju pada kebutuhan pendidikannya mereka. Nah, kalau sudah ada konsep seperti itu di dalam benak Anda, sekarang saya mengajak Anda untuk meningkatkan gambaran sebuah atau seorang orang tua asuh menjadi sesuatu yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial si anak, tapi juga bahkan mengajak si anak dan orang tuanya tinggal bersama di bawah satu atap agar si anak memiliki dan terpenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh. Bukan sekedar orang tua asuh. Itu mungkin yang terlintas di benak Anda. Dan itu akan menjadi tema kita pada kesempatan Kumpul Keluarga kali ini. Langsung saja yuk, saya akan menghadirkan tamu-tamu saya yang istimewa pada kesempatan hari ini. Mari kita sambut Mama Indra, Zayan, dan Nisha. Halo, selamat datang. Mama Indra, apa kabar? Halo Zayan. Halo Nisha. Sini dulu sayangku. Ini dingin banget ya, jadi pengen cepetan duduk gitu. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan memang kalau kita udah ngumpul di sini lebih baik kita langsung ngobrol-ngobrol lebih dalam. Jadi silahkan duduk terlebih dahulu. Ini menarik sekali ya. Saya sudah merasakan ini salah satu bentuk keakraban yang agak berbeda dengan kebanyakan atau secara umum keluarga di dalam Indonesia ini sendiri. Apakah ini menjadi sesuatu yang janganlah kita diskusi lebih lanjut sebelum kehadiran sahabat saya, seorang psikolog. Langsung aja kita sambut Anti Jovita. Hai Anti, apa kabar? Halo semuanya. Senang sekali kita bisa kumpul-kumpul lagi hari ini. Iya, happy banget. Anti, bukan sekedar orang tua asuh. Ini sesuatu yang unik sekali loh. Iya. Tapi kita akan korek lebih dalam lagi. Yuk kita duduk dulu ya Anti. Ayo. Oke, keluarga Indonesia ini sesuatu yang saya tidak terpikirkan sebelumnya tapi ternyata terjadi. Karena itu langsung saja yuk kita ke Mama Indra. Mama Indra, daripada saya meraba, saya langsung ingin dengar ceritanya dari Mama Indra. Bagaimana ceritanya sampai Nisha bisa menjadi bagian dari keluarganya Mama Indra dan bahkan mendapatkan keakraban yang seperti sekarang? Ya aku gak bisa ya. Gak apa-apa. Oke. Ambil waktunya aja Bu, gak apa-apa. Ini sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita ya, karena kalau saya boleh bantu sedikit menceritakan, nanti Mama Indra silakan bergabung dalam bercerita ya. Jadi keluarga Indonesia, Mama Indra ini menerima Nisha ke dalam keluarganya bukan hanya didasari oleh pada umumnya sebuah orang tua asuh untuk memenuhi kebutuhan finansial dari Nisha. Tapi ada panggilan batin yang membawa Mama Indra untuk tidak hanya menghadirkan Nisha dalam keluarga, tapi juga membawa serta keluarganya, dalam hal ini ibunya, untuk bersama tinggal satu atap bersama mereka dan mengisi hal-hal yang dibutuhkan oleh Nisha untuk bisa menjadi manusia seutuhnya yang memiliki fasilitas kehidupan yang sama dengan Zayan. Satu gerakan, satu tindakan yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang. Bisa ya seperti itu? Bisa. Ini Mama Indra melakukannya. Sudah berapa lama? Sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. Seumuran. Iya. Nisha umur berapa? Dari bayi. Iya. Berapa? 11 tahun. Dari bayi loh berarti. Iya. Bisa mengenal Nisha awalnya tuh dari mana? Dari kampung. Dari ibu saya. Karena waktu itu saya kerja. Butuh itu dong yang bantuin IRT, karena butuh IRT ya saya ngambil ibunya Nisa. Dengan catatan saya udah konfirmasi sama suami, gimana catatan dengan ada anak
ya resikonya kita harus membiayai kebutuhannya, sekolahnya, kataku tuh, dan kita belum tahu sampai kapan kita ini aku bilang. Katanya sempat berpikir gimana gitu ya. Tapi katanya ya udah resiko kalau kita kalau aku kerja ya resiko untuk ngambil ibunya gitu. Ibu dan anaknya sepaket lah gitu enggak. Iya. Kalau masa kan ibunya doang, anaknya nanti gimana? Kayak gitu. Jadi memang pada awalnya Mama Indra sebenarnya awalnya adalah ingin membutuhkan orang di rumah. Iya betul, karena saya tuh anak kan 2 dan itu bedanya cuma 14 bulan. Nah nggak mungkin dong saya ini ya resikonya saya resign atau milih teteh sama anaknya untuk tinggal di rumah gitu. Kan itu pilihan. Iya. Dan memilih untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupannya Nisha. Betul. Saya mau nanya ke Nisha boleh? Boleh. Oke. Kamu kalau misalnya nih ada rasa apapun gitu, kamu lebih cerita. Kamu kalau sering cerita sama Mama Indra, sering ceritain apa? Sering ceritain sekolah. Coba deh, ini Nisha kayak masih malu-malu. Sayang, ini emang Nisha kayak gini ya malu-malunya ya? Iya. Oh iya? Emang pendiam begini? Nah, kalau di rumah enggak. Oh kalau di rumah enggak? Gimana Nisha? Anggap aja nggak ada Nishanya di sini. Langsung curhat sayang, Nisha tuh kayak gimana sih kalau di rumah? Kalau di rumah orang seru, suka main bareng. Main apa kalian berdua? Main apa aja. Katanya suka main bulu tangkis. Iya. Siapa yang lebih jago, Zayan atau Nisha? Ayo ngaku. Sama-sama jago nih jangan-jangan nih. Zayan, gimana rasanya kamu punya tambahan saudara? Rasanya senang punya teman serumah. Iya. Iya. Kamu nggak pernah protes? Ih mama, kan aku udah berdua, udah penuh. Kok ada satu lagi sih? Nggak pernah. Nggak pernah, kamu malah seneng. Iya. Oke, kita ngumpul lagi di tengah aja kalau gitu ya. Nanti kita ngumpul di tengah. Ini karena menarik sekali apa yang sama-sama. Yuk Anti silakan. Apa yang kita rasakan bersama di sini ya keluarga Indonesia. Bahwa seperti judulnya, ini adalah bukan sekedar orang tua asuh. Ya. Di awal kita sudah ngelihat bagaimana Mama Indra sangat tersentuh dan rasanya tuh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata apa yang dia rasakan dari dalam dengan kehadiran Nisha dalam keluarga. Bahkan untuk bercerita awal muasalnya Nisha bisa berada dalam keluarga Mama Indra aja tuh masih mengetuk hatinya begitu dalam. Betul. Dan kalau kita lihat keakraban yang dimiliki ini sama-sama, jangan ngomong, kayak tau gak sih kayak saudara yang gak mau ngadu saudaranya. Iya. Tadi itu kayak gitu loh. Bener. Tapi ini kan satu gerakan atau satu tindakan yang tidak umum. Biasanya kan kalau orang tua asuh, ya udah kita penuhi aja kebutuhan finansialnya. Tapi boro-boro masalah tinggal bareng, boro-boro kebutuhan di luar pendidikan ataupun hal yang di luar finansial. Berbeda sekali dan pakai perasaan banget. Gimana pandangan Nanti? Ya, kalau saya juga memang sangat kagum ya dengan Bunda Indra di sini punya hati yang begitu besar dan kemudian keputusan yang begitu besar menurut saya, karena ini tidak cuma perkara setahun 2 tahun tapi bahkan mungkin seterusnya sampai ke arah masa depannya gitu. Dan ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan hati nurani untuk memang mengasuh, mendidik dan membesarkan dan tinggal satu rumah lagi kan. Nah kalau ini kita punya istilah namanya co-parenting. Karena intinya co-parenting ya di benak saya itu adalah kalau orang tua sudah bercerai, betul. Memutuskan tetap mengasuh anaknya bersama. Betul. Co-parenting yang aransemen berbeda ya. Iya betul. Jadi memang kebanyakan kita mengenal ini atau familiar di kalangan sepasang yang berpisah gitu kan, perceraian. Nah tapi sebetulnya inti dari co-parenting adalah mengasuh secara bersama-sama dan kemudian ada yang namanya komunikasi untuk mendiskusikan misalnya aturan-aturan apa yang akan diberikan, kemudian bagaimana pola asuh yang akan diberikan, keputusan-keputusan penting yang terkait dengan anak gitu. Nah memang karena kasusnya kebanyakan terjadi di perceraian maka kita kenalnya ini di area perceraian. Tapi sebetulnya ya kasus yang memang terjadi di sini kan memang sangat jarang ya, bahwa ada orang yang berbesar hati pengen mengasuh dan kemudian di dalam satu rumah itu ada 2 ibu kan berarti, dan 2 ibu ini pasti
punya pola asuh yang berbeda dong. Iya. Misalnya yang satu lebih tegas, Iya. yang satu memanjakan misalnya. Kan ini kan dua pola asuh yang berbeda. Nah gimana caranya mereka tuh berkolaborasi, saling berdiskusi, mengkomunikasikan yang mana sih yang mau dipakai misalnya untuk mengasuh si Nisa ini. Nah itu namanya co-parenting. Nah dalam co-parenting itu yang menjadi fokus utama adalah kalau misalnya di sini adalah kasusnya adalah orang tua asuh adalah dia membedakan nih yang mana yang ada di ranah tanggung jawab saya dan mana yang ada di ranah tanggung jawab si orang tua kandungnya. Karena itu emang harus dipisahkan. Baik, keluarga Indonesia, kita tidak pernah tahu ya bagaimana kemampuan seseorang dalam Betul. kehidupan mereka. Mm-mm. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan seseorang sampai mereka mengambil satu keputusan yang mungkin di luar nalar kita. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan elaborasi lebih lanjut, kita akan berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan Anda dengan tema bukan sekedar orang tua asuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Bukan sekedar orang tua asuh. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita hari ini, kita hadirkan di sini ibu kandung dari Nisha yang sudah hidup bersama dengan Mama Indra selama 11 tahun. Bersama-sama membesarkan Nisha di dalam kebersamaan keluarga bersama dengan Mama Indra. Langsung saja, Mama Yani, apa kabar? Mama Yani, gimana rasanya nih punya teteh baru yang ketemu 11 tahun yang lalu? Masih ingat nggak waktu awal kali ketemu? Masih. Nah ini, kalau tadi Mama Indra nggak bisa cerita Iya. ya, langsung "Rrrr." Mama Yani ceritain dong, dulu tuh bisa ketemunya tuh gimana? Dari kecil. Ini tadi nangis, nggak cerita, malah nangis. Sudah Mama Yani aja yang cerita. Tuh kan nangis lagi. Jadi waktu itu tuh Mama Yani tuh keadaannya bagaimana? Papanya Nisha di mana? Di Jawa. Oh di Jawa. Terus udah ada Nisha, papanya Meninggal. meninggal. Waktu itu berarti usia berapa Nishanya? 5. Oh 5 bulan? Iya. Oh baru usia 5 bulan Nisha, terus papanya meninggal. Iya. Terus dikenalin lah ke Mama Indra. Iya. Akhirnya, karena Mama Indra langsung bilang, ya udah bareng sama anaknya ikut sama saya. Iya. Itu dengarnya gimana? Kaget. Lihat. Kaget seneng apa kaget beneran nih? Beneran nih gini. Nggak terpikirkan akan ada satu keluarga yang mau menerima dalam keadaan seperti itu. Iya. Ini nih saya tuh penasaran keseharian mereka tuh seperti apa ya Anti Iya. ya. Bagaimana kalau sama-sama kita intip terlebih dahulu yuk seperti Iya. ini nih. Oke. Menjadi orang tua asuh bukanlah perkara mudah. Begitu pula yang dirasakan oleh Indra Widayati yang akrab disapa Mama Indra. Sempat mendapat penolakan dari sang suami. Tak membuat wanita berusia 42 tahun ini menyerah memperjuangkan panggilan hatinya. Hubungan darah memang tidak ada. Namun Mama Indra dengan penuh cinta mencurahkan kasih sayang yang begitu melimpah pada Anissa Fauziah. Layaknya darah daging sendiri. Bergabung sebagai anggota keluarga Papa Zulkarnain bukan hanya membuat Nisa mendapat sosok ayah dan bunda baru, tetapi juga saudara sekaligus sahabat, yakni Zayan Aulia Zulkarnain, akrab disapa Zayan. Kebaikan hati wanita kelahiran Ciamis ini tak berhenti sampai di situ saja pemirsa. Selain kasih sayang dan dukungan finansial, Mama Indra juga memberikan tempat berteduh dan pekerjaan untuk ibu kandung Nisa, Mama Yani, menyambung hidup. 11 tahun sudah Tuhan menitipkan Nisa kepada keluarga kecil Papa Zulkarnain dan Mama Indra. Kini gadis kecil yang hobi bermain badminton ini tumbuh sebagai anak yang ceria dan baik hati. Sebenarnya ya keluarga Indonesia, saya dengan Aunty Jo, kita nih mungkin berdua sama-sama ngeraba ada apa di balik air mata yang dimiliki oleh Mama Indra. Betul. Kita hanya bisa menerka karena Iya. penuh dengan cerita, penuh dengan perasaan, penuh dengan keharu biruan.
Nah, karena sudah ada Mama Yani di sini, saya jadi makin pengen koreknya ke Mama Yani di sini. Mama Yani, apa rasanya pertama kali datang ke satu keluarga yang bisa dikatakan tidak dikenal sebelumnya, lalu tahu nih saya di sini membawa anak saya dan akan tinggal bersama. Apa yang terjadi? Apa yang ada di benaknya Mama Yani pada saat itu? Bahagia, ada rasa gimana nggak tahu. Pernah nyangka nggak? Ternyata udah 11 tahun loh. Nisha udah sebesar ini gitu. Pernah nggak terbayang kalau akan selama ini bersama? Enggak. Terus apa yang terjadi? Kenapa betah sampai 11 tahun? Nyaman. Nyaman dengan siapanya nih? Heeh. Oh, Emang nggak pernah berantem? Apalagi kan kalau ngedidik nih. Oh, pernah. pernah. Biasanya berantem ini apa? Biasa. Kali. Ini menarik sekali ya. Ini sangat tidak umum. Iya. Kolaborasi antara dua orang dewasa yang tidak ada hubungan keluarga, tapi memutuskan seperti yang Anti bilang untuk bersama membangun keluarga di dalam satu atap demi anak-anak. Iya. Anti, apa kata kuncinya apabila ada keluarga Indonesia di luar sana yang berkata, saya juga ingin melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Mama Indra? Benar sekali. Jadi pertama pasti biasanya adanya rasa kasih sayang dulu ya kepada sesama, dan itu biasanya muncul dari seseorang gitu. Misalnya dalam hal ini ibunya atau istrinya ya, sang istri. Dan kemudian keinginan itu dia utarakan atau komunikasikan kepada pasangannya, misalnya suaminya kan. Nah, kemudian saat suaminya nanti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Betul. Nah, intinya harus sepakat dulu bahwa memang dua-duanya memang mengiyakan. Iya. Karena kalau salah satu mengiyakan, salah satunya benar-benar mempertahankan untuk tidak, itu nanti ke depannya akan memang nggak berjalan dengan baik. Nah, pada saat itu sudah terjadi, maka konsistensi ini yang harus memang dipertahankan. Rasa respect itu juga pasti, karena di sini tadi ada 2 kepala bahkan 3 kepala yang berbeda. Semuanya pasti pengen didengar dan merasa dirinya benar gitu ya. Nah, jadi harus ada respect di dalamnya. Dan ingat bahwa memang ini tujuan awal untuk melakukan ini itu apa gitu, apakah tadi karena rasa syukur kepada Allah, apa kemudian kita rasa ingin kasih sayang kita ini berbagi kepada orang lain, dan itu harus tujuan awal itu harus tetap ada di benak kita dan di hati kita sampai akhir. Nah, sampai misalnya anak si Nisa sudah bisa mandiri, misalnya dengan finansial mandiri, kemudian secara emosinya mandiri, secara kemudian life skillnya juga mandiri. Nah, itu baru dilepas. Nah, tapi sebelum menuju itu memang kata kuncinya konsistensi, rasa cinta itu ada, rasa respect itu ada, dan komunikasi itu penting. Ingat loh, kalau Anda berpikir untuk menjadi atau melakukan apa yang dilakukan oleh Mama Indra dan keluarganya kepada Mama Yani dan Nisha, ini adalah long term relationship ya. Ini keputusan yang jangka panjang sekali, melibatkan oleh banyak aspek dalam hidup. Tapi ada satu yang disampaikan oleh Anti yang membuat saya ingin mempertanyakan di segmen selanjutnya. Bagaimana jika saat perpisahan itu sudah ada di depan mata? Wow. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Bukan sekedar orang tua asli. Yang namanya kebersamaan keluarga Indonesia pasti akan ada tibanya untuk terjadinya perpisahan. Pada saat nanti seperti yang Anti Jo bilang, Nisha sudah sampai ke dalam kematangan dalam emosi, financial, yang akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri. Begitupun dengan Mama Yani, mungkin nanti abis ini ketemu jodohnya, terus memutuskan untuk harus fokus pada rumah tangganya sendiri. Betul. Saya jadi ingin tahu bagaimana nih mereka selanjutnya. Tapi kita lihat dulu yuk video yang satu ini. Halo Bunda, Mama, ini Nisa. Nisa mau berterima kasih pada Mama dan Bunda karena sudah mau membesarkan Nisa. Nisa sayang banget sama Mama. Mama adalah pahlawan di hidup Nisa.
Bunda dan Mama, Nisa minta maaf kalau Nisa sering bandel dan juga nyusahin Bunda dan Mama. Kalian adalah wanita hebat di hidup Nisa. Nisa sayang kalian, sehat-sehat ya. Semoga di masa depan Nisa jadi orang yang sukses dan bisa juga membahagiakan Mama dan Bunda. I love you Mama dan Bunda. Dede, Mama sih berharap kedepannya rezeki Dede lebih lancar dari Mama. Moga cita-cita Dede bisa tercapai sesuai harapan Dede. Pokoknya buat Teteh, sekeluarga, saya sangat sayang. Pokoknya sayangnya tuh tidak bisa diungkapkan. Pokoknya saya sayang dah buat Teteh. Dan Nisa, Mama selalu ada buat kamu ya sayang. Ada harapan nggak untuk Nisha, untuk Mama Yani? Yang ingin disampaikan mumpung mereka ada di sini. Ya semoga kita sukses aja. Saya tuh boleh tahu nggak sih Mama Indra, apa yang paling membuat Mama Indra tuh sampai Apa ya? nggak kuat? Kalau udah ngomongin Mama Yani, udah ngomongin Nisha, mata itu pasti Iya. berkaca-kaca. Apa ketakutan yang ada di dalam diri Mama Indra? Enggak sih, nggak takut Mbak. Maksud aku kalau misalkan Nisa nanti mau misalkan sekolah berlanjut ke jenjang berikutnya, monggo. Kalau misalkan nanti udah menikah, mau berumah tangga dengan siapapun, monggo. Yang penting kan adab dan ilmunya itu harus diterapkan gitu kan. Oke. Kita ini memiliki budaya kerukunan yang sangat tinggi ya di Betul. Indonesia ya. Mm-mm. Apalagi yang dimiliki oleh keluarga Mama Indra, Mama Yani, Zayan dan Nisha. Bahwa terkadang memang tidak segala hal bisa kita komunikasikan dengan kata-kata. Benar. Tapi dalam tindakan kita sehari-hari yang mungkin tidak dapat kita gambarkan pada kesempatan episode ini. Terima kasih Mama Indra, Mama Yani, Nisha, Zayan. Terima kasih sudah berbagi kepada kami semua pada hari ini. Dan terima kasih untuk Antijo tentunya. Bahwa pada hari ini banyak pelajaran yang kita peroleh. Pelajaran yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi pelajaran ini semoga menjadi inspirasi bagi Anda bahwa ada hal lain dalam kehidupan ini yang bukan hal yang umum tapi bisa dilakukan atas dasar kasih sayang dan juga kebaikan. Baik keluarga Indonesia, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kumpul Keluarga. Kita akan jumpa lagi di Kumpul Keluarga dengan episode-episode dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Jadi kita akan kumpul lagi di Kumpul Keluarga berikutnya. Ingat, kumpul keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk.